warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Malati dengan nomor induk mahasiswa 441420006 dari kelas B Pendidikan Kimia angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kimia organik 2. Dengan pertanyaan yang pertama, perhatikan struktur di bawah ini dan cobalah menjawab pertanyaan tentang senyawa-senyawa tersebut. Pada soal ini terdapat 5 gambar struktur senyawa. Dan dengan perintah soal, kelompokkanlah kelima senyawa di atas berdasarkan jenis gugus fungsi yang dimilikinya. Yang bagian B itu, pada senyawa nomor 2, 3, dan 4 terdapat gugus fungsi dengan jenis yang berbeda. Tentukan mana gugus fungsi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam tatanan. Yang bagian C, berikanlah nama untuk senyawa nomor 5. Jadi pada nomor 1 itu, ada 2 gugus fungsi hidroksil, yaitu gugus fungsi OH, sehingga senyawa tersebut termasuk gugus fungsi diol. Begitupun dengan senyawa nomor 2 dan nomor 3. Mereka memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu gugus fungsi hidroksil. Sedangkan senyawa nomor 4 itu terdapat gugus fungsi keton dan metil. Dan pada senyawa nomor 5 memiliki gugus fungsi aldehid. Pada jawaban bagian B, nomor 2 itu gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi yaitu gugus fungsi hidroksil. Yang nomor 3 juga gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah hidroksil. Dan pada senyawa nomor 4, gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah keton. Dan untuk nama dari senyawa struktur nomor 5 adalah 3,3,7 dimetil oktanol. Nomor 2, senyawa C5H12O direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan 2 senyawa, yaitu B dan C, dengan formula molekul yang sama, yaitu C5H10. Baik B maupun C tidak ada yang mengalami isomerisasi geometris. Jadi jawabannya C5H12O direaksikan dengan asam sulfat pekat, dia akan menghasilkan 2 senyawa, yaitu senyawa kloropentana dengan rumus molekul C5H10. Baik senyawa B dan C tidak ada yang mengalami isomerisasi geometri. Untuk senyawa B dan C itu menghasilkan produk yang sama, yaitu senyawa D 1-bromopentana dengan rumus molekul C5H11Br. Untuk senyawa E merupakan isomer struktur A pada pemberian asam sulfat pekat terhadap senyawa 2-pentanon dengan menghasilkan 2 senyawa F dan G, yaitu kloropentana dan rumus molekul C5H10. Untuk lebih jelasnya lagi, pada jawaban saya digambar struktur senyawa A hingga G dengan rumus struktur C5H12O, yaitu ada pentanol, siklopentana, 1-bromopentana, 2-pentanon, dan siklopentana. Nomor 3, senyawa hidrokarbon C6H12 dapat menghasilkan warna coklat dari Br2. Dapat bereaksi dengan asam sulfat dan menghasilkan 2-metilpentana jika dilakukan hidrogenasi. Apabila direaksikan dengan ozon akan menghasilkan formaldehid dan 3-butanal. Tuliskan struktur dari hidrokarbon tersebut serta reaksi-reaksi penentuannya. Jawabannya, struktur dari senyawa yang telah didapat dari reaksi atas yaitu formaldehid, 3-metilbutana, dan 2-metilpentana. Untuk lebih jelasnya lagi, pada jawaban saya digambarkan struktur dari senyawa sikloheksana C6H12, yaitu kloroheksana. Untuk soal nomor 4 itu zat analgesik dan antiinflamasi. Keton profen sangat berguna dalam bidang kesehatan karena dapat berfungsi sebagai analgesik dan dapat mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. Dan di sini perintah soal itu tuliskan semua gugus fungsi yang ada dalam molekul keton profen. Dan untuk jawabannya saya itu dilihat dari reaksi di atas, gugus fungsi yang terdapat pada molekul keton profen yaitu gugus fungsi keton dan gugus fungsi asam karboksilat. Nomor 5, sebuah senyawa hidrokarbon aromatik X yang hanya mengandung 1 cincin benzen memiliki 89,49% massa karbon. Diketahui bahwa densitas uap pada X pada 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius tidak lebih dari 10 gram per liter. Gambarkan semua struktur yang mungkin dari rumus molekul tersebut. Nah,
Pada jawaban saya, struktur yang mungkin dari rumus molekul tersebut adalah struktur benzena. Pada jawaban saya telah saya gambarkan struktur benzena. Jadi demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.